Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Quran surat Al-Kahfi ayat 18 pertengahan sampai akhir. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sudah membebaskan kita min dzulumatil jahli ila nuril ma'rifah, orang yang sudah membebaskan kita dari alam jahiliyah musyrik kepada cahaya tauhid. Maka hendaklah kita semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang sama kita hormati para seluruh panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara hari ini, yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir di acara ini, dan yang paling istimewa yang kita banggakan teman-teman sekalian. Adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini ialah menjadikan generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Jadi pembahasannya ialah tentang anak muda. Kenapa pembahasannya tentang anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau orang tua ke masjid pastilah sudah wajar, mereka mau sudah dekat. Tapi ada anak muda yang badannya sehat, yang tenaganya gagah perkasa, yang uangnya banyak. Ada anak muda di sana yang sibuk dengan pacarnya, ada anak muda yang sibuk di sana dengan sakaunya, ada anak muda di sana yang sibuk dengan handphonenya. Tapi ada anak muda di antara kita yang sehat tenaganya dengan hartanya, kuasanya, ilmunya untuk berkorban demi agama. Mereka lah anak-anak muda yang ditambahkan Allah hidayah selamanya. Mana buktinya kalau anak muda ini ditambahkan Allah hidayahnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak muda yang takut kepada Allah, Allah tambah hidayah kepada mereka. Itulah anak-anak muda yang ada di Pasaman Barat. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua karena dikejar oleh raja yang zalim teraniaya, tapi ada yang menyelamatkan mereka. Siapa yang menyelamatkan mereka? Yang menyelamatkan mereka ialah seekor anjing. Walaupun seekor anjing, kalau air liurnya jatuh ke dalam gelas, airnya mesti ditumpahkan. Gelas itu mesti dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan air tanah. Tapi kalau dia mendekat kepada ulama, menolong pejuang pejahit fisabilillah, disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat harkat martabat seekor binatang. Kotor, najis mughalladah, mesti disamak. Tapi kalau dia mendekat kepada ulama, menolong pejuang pejahit fisabilillah, diangkat Allah derajatnya. Betul? Bilang aja betul. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa? Maka tak lain tak bukan liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin melihat siapa pemuda-pemuda di antara kalian yang tetap dalam istiqomah, siapa yang masih tetap dalam beriman sampai hari ini. Ketika hari berubah, yang dulunya pemuda ini orang baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu paginya dia beriman, wa yumsi kafiran, petang harinya dia berubah menjadi kafir. Waktu mudanya dia beriman, waktu tuanya dia menjadi kafir. Maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkanlah hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang susah melarat kita lihat.
miskin. Untuk sesuap nasi mereka pun sulit. Tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, mereka tidak menjadi hamba yang bersyukur. Mereka lalai. Dia sangka itu karena jerih payahnya. Dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi siang hari ini, pada pagi hari ini, ada anak muda yang disihatkan Allah, kita tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in sakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya, bukan. Umat ini dikatakan baik bukan karena mereka bolak-balik haji ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan? Bila? Ketika engkau sanggup ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan kawanmu tentang siang, siang ingatkan mereka tentang petang, petang ingatkan mereka tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi tetap harus berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah dari Arab sana mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madot, yang lalu tak dapat diulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak akan ada yang percuma, tidak akan ada yang sia-sia. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa khalaqnakum abasa? Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kalian semua menduga bahwa kami menciptakan kamu, lalu kamu tidak akan menghadap kami kembali? Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada kata yang dapat terucap dari lidah pemuda yang beriman selain ucapan Astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosa kami di masa lalu ya Allah. Kami lalai dan lupa ya Allah. Kami tak tahu selama ini umur kami entah kemana. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu. Dan pada hari itu tidak akan ada yang lepas daripada pengawasanmu. Inna alaikum lahafidhin, bersama kamu ada malaikat hafadah kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang berlalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun. Kita perbaiki di masa akan datang. Kita tingkatkan kualitas sholat berjamaah, kita tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik adik-adik kita, cucu-cucu bapak, anak generasi yang akan datang menjadi generasi yang berkualitas dan islami. Sab'atun yuhibbuhumullah, 7 golongan di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la illa billah, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu ialah syabun, anak muda, nas'af fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dengan dosa, andai masa muda kita penuh dengan narkoba, andai masa muda kita penuh dengan zina, wal iyazubillah wa na'udzubillah, jangan kalian sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah taala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai tolan, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah memperbaiki di masa lalu, kita perbaiki di masa akan datang. Di antara tujuan Allah, mengapalah agaknya Dia menghidupkan anak-anak muda hari ini, maka tak lain tak bukan liya'lamallahu alladziina amanu. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang tetap dalam istiqomah,
iman dan Islam. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum min 'indallah," yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah sana. Yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling hebatkah puasanya? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, syekh, ulama, ustaz, apakah mereka yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah, yang paling baik akhlaknya, takut terjerumus ke dalam riba, takut terjerumus ke dalam subhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi mereka hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat dan Rasul Allah. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala